Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semuanya. Kita melanjutkan materi kita tentang hadis pendidikan ya. Tema kita pada pertemuan yang ke-13 pada hari ini yaitu adalah hadis tentang pendidikan jasmani dan pendidikan akal. Nah, ya sebagaimana seperti biasa saya akan jelaskan di sini bahwa Nabi Muhammad itu memang secara sistemik ya atau secara sistematis memang tidak mengatur pembelajaran atau pendidikan jasmani ini secara sistemik atau secara memang tidak dilakukan. Akan tetapi Nabi Muhammad dalam sekian hadisnya atau kita bisa baca di dalam tarikhnya itu beliau senantiasa menjaga jasmaninya, menjaga fisiknya agar tetap prima, agar tetap bugar. Nabi Muhammad itu saya ingin sampaikan dulu secara secara historis bahwa Rasulullah itu berperang di usia yang sudah tidak muda lagi. Jadi ketika kita mendengar kisah Nabi Muhammad itu berperang melawan kafir Quraisy, itu jangan dibayangkan Nabi Muhammad itu umurnya seumur saya begini 30 tahun atau 35 tahun atau 40 tahun. Nabi Muhammad itu berperang umur 52 tahun. Jadi sudah umur ya kalau orang guru itu sudah hampir pensiun. Ini Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Rasul umur 40. Dakwah di Mekah selama kurang lebih 13 tahun. Jadi sejak umur 40 sampai umur 53. Kemudian pindah ke Madinah, dan di Madinah itu pun beliau memulai peperangan kira-kira sekitar 1 tahunan setelah satu atau 2 tahun setelah hijrah. Berarti Nabi Muhammad berperang ketika umur 54 atau 55. Jadi sudah di umur-umur senja begitu. Tapi Rasulullah itu fisiknya tetap bugar. Jadi selama hidup itu Rasulullah itu hanya diriwayatkan hanya sakit 2 kali. Sakit 2 kali. Yang pertama setelah kekalahan di perang Uhud itu, terus yang kedua setelah mau meninggal itu. Pada saat akan meninggal atau akan wafat. Itu menunjukkan betapa Rasulullah itu betul-betul menjaga kebugarannya. Kita tentunya mendapatkan banyak sekali hadis ya, tetapi tidak semuanya akan kita bahas ya pada pertemuan kali ini. Tentunya yang spesifik dengan persoalan pengajaran atau pembelajaran. Kalau kita lihat dari pola hidupnya Nabi Muhammad, maka pola hidupnya Nabi Muhammad itu sangat menjaga kebugaran. Nabi Muhammad itu mengajarkan agar makan itu dipola ya. Artinya makan tidak boleh terlalu banyak, juga tidak boleh terlalu sedikit. Nabi Muhammad juga mengajarkan puasa untuk menjaga kesehatan. Nabi Muhammad juga mengajarkan bagaimana cara tidur yang baik, sehingga nanti ketika bangun tidur itu tubuh itu terisi kembali tenaganya, dan juga posisi tidur yang baik itu bagaimana sehingga metabolisme atau sirkulasi darah di dalam tubuh itu bagus. Itu ada hadisnya, kalau tidur miring menghadap ke kiblat begitu kayak orang meninggal itu, dengan posisi jantung itu ada di bagian atas sehingga jantung itu memompa. Jantung itu ketika tidur itu memompa darah ke seluruh tubuh itu ringan, tidak berat begitu.
kemudian bagaimana caranya minum dalam 3 tegukan, kalau makan dengan duduk, seperti itu. Nah, itu semuanya diajarkan oleh Nabi Muhammad. Itu badannya bugar sekali. Rasulullah itu kalau dalam umur segitu saja itu bisa berperang, artinya fisiknya Rasulullah itu sangat prima begitu. Nabi Muhammad itu dulu sering ya diajak duel begitu ya, biasa. Zaman dulu duel itu tidak seperti zaman sekarang. Kalau zaman sekarang di tempat umum duel itu konotasinya berkelahi. Kalau berkelahi itu berarti ada cekcok, ada perselisihan, ada perseteruan. Kalau zaman dulu enggak. Zaman dulu orang itu nantang bertarung itu ya biasa aja, ya ingin menjajal kemampuan. Disaksikan oleh orang umum itu ya biasa aja. Atau enggak begitu, supaya tidak memalukan, kalau sekalian pernah lihat film kungfu itu seorang master kungfu dengan master kungfu yang lain itu kalau mereka mau bertarung itu mereka cari tempat tertutup biar nanti yang kalah itu tidak dipermalukan. Jadi mereka masuk di dalam ruangan tertutup gitu, atau mereka mencari tempat tersembunyi begitu, lalu di situ mereka bertarung. Mereka bertarung, kalau sudah salah satu kalah ya sudah. Orang kalau zaman saiki gelut ngalah terus ngalih terus golek bola terus ngamuk. Tunggu pembalasanku ngono. Lek zaman sekarang begitu. Kalau zaman dulu tidak, kalah ya sudah kalah. Nabi Muhammad itu juga sering ditantang duel begitu. Salah satu sahabat Nabi itu ada yang bernama Rukanah. Rukanah ini dia adalah pegulat profesional. Dulunya ketika masih belum masuk Islam, belum beriman pada Nabi Muhammad, Rukanah ini pegulat profesional. Dia sering nantang orang duel begitu, terus dijadikan jago duel begitu, tapi dia tidak pernah ikut perang. Itu disebutkan di dalam tarikhnya Ibnu Katsir, Rukanah itu sekali saja dia tidak pernah ikut perang, karena Rukanah ini dia orangnya pegulat profesional, jadi bukan prajurit dia bukan prajurit tetapi pegulat profesional. Sebelum masuk Islam Nabi Muhammad itu sering sekali ditantang duel oleh namanya Rukanah ini. Jadi Muhammad, katanya kamu itu pendekar, ayo coba duel sini. Setiap kali duel itu kalah itu Rukanah itu. Jadi Rukanah itu badannya besar sekali itu. Badannya besar, mungkin kalau sekarang itu kayak pesumo itu. Jadi badannya besar sekali. Itu setiap nantang duel, Nabi Muhammad badannya sedengan itu apa ya bahasa, ya sedang-sedang saja badannya Nabi Muhammad itu ya ndak tinggi sekali ya juga tidak pendek, juga ndak terlalu besar gemuk, juga tidak terlalu sedang saja gitulah, atletis. Tapi Nabi Muhammad itu badannya atletis. Lalu kemudian setiap kali bertarung dengan Nabi Muhammad itu selalu kalah. Sampeyan bisa buka di Wikipedia namanya Rukanah atau di web itu pasti kan banyak. Itu disebutkan juga di tarikhnya Ibnu Katsir. Nah, karena Rukanah ini kalah terus, suatu akhirnya dia bersedia masuk Islam. Dia pernah taruhan kalau jadi Nabi Muhammad itu dijak taruhan barang saya bertaruh kalau nanti saya kalah, saya akan masuk Islam. Saya akan ikuti kamu Muhammad. Akhirnya terus duel, kalah, dan kemudian akhirnya Rukanah ini masuk Islam. Terus Nabi Muhammad menerima taruhan itu. Jadi Nabi Muhammad nate taruhan barang, bertaruh. Nah terus akhirnya berhasil menang ini Nabi Muhammad. Rukanah itu kemudian masuk Islam. Rukanah ini dia kemudian meninggal pada zamannya Khalifah Muawiyah. Muawiyah sudah hampir meninggal. Jadi berbarengan dengan Abu Hurairah itu.